aku ngambil dari sudut pandang yang masih banyak pendaman gitu aja Mas ya, masih banyak samskara gitu. Kita itu ditipu sama orang gitu, terus kemudian kita kurang ajar gitu kan ya, bajingan gitu. Nah, karena 100% tubuh manusia secara esensial adalah energi, dan kita ini satu terhubung sama yang lainnya gitu ya. Hujatan-hujatan itu kira-kira bisa balik nggak sih dalam diri kita secara medan kuantum gitu? Jadi gini, bukan soal balik atau enggak. Soalnya adalah intinya semua reaksi batin itulah yang menciptakan realita kita. Nah, Intinya itu. Jadi reaksi itu bukan reaksi. Reaksi itu adalah sesuatu komponen yang menciptakan. Misal, ada orang yang kehilangan motor itu biasa aja. Bisa dipastikan dia akan dapat rezeki nomplok. Kalau reaksinya nggak dipaksakan bahagia ya. Tapi ada orang kehilangan motor, reaksinya sedih. Pasti tambah sedih. Dan pasti rezekinya tambah berkurang. kalau tidak dipaksakan bahagia ya. Jadi ketika dia kehilangan motor, biasanya orang normal dalam arti dia banyak pendaman, otomatis dia sedih. Ketika sedihnya itu diterima, dialami total, tiba-tiba dia bahagia 5 menit setelahnya. Nah, oke, gini. Ada persamaan nggak sih? Karena aku di rumah tuh berpikir terus ya terhadap materi-materinya Mas Riko tuh aku angen-angen terus gitu kan. Misal gini aja Mas. Jadi misal aku gitu ya, setiap melihat segala fakta yang terjadi gitu ya, menurut perspektif mainstream itu sebagai sesuatu yang negatif, tapi aku selalu memaknainya sebagai positif gitu. Contoh macet gitu, macet, bawah sadar kan merespon kan kata-kata macet itu nanti bisa berimplikasi terhadap macet rezeki, macet jodoh, macet segala macam gitu. Aku ganti, jalanannya penuh, lumayan lah bisa ngabisin buku yang belum selesai gitu ya. Terus kemudian ada apa aja selalu dimaknai positif gitu. Jadi tidak penting faktanya, yang penting adalah respon di dalam yang kemudian itu akan terproyeksi ke dalam realita gitu. Itu secara esensial ada kesamaan nggak sih dengan yang diajarkan Mas Riko sebenarnya? Ada kesamaan. Jadi asumsi kita mempengaruhi, tapi ada orang yang berusaha berasumsi. Misal rasanya sedih tapi dia berusaha ganti. Itu tuh yang banyak itu. Yang trikinya itu ya. Ya makanya kan berlatih Mas. Makanya kan berlatih. Oke. Jadi tuh aku mencoba cari formula apa sih yang paling gampang membahasakan itu gitu loh. Karena memang ketika kemudian secara medan kuantum kan begitu Mas ya, apa yang kemudian dominan fokus di pikiran, perasaan ditarik, kalau itu positif semuanya ya realita akan seperti itu gitu. Sehingga ini linear atau relate dengan yang disampaikan Mas Riko, nggak perlu ngubah orang lain, betul, cukup ngubah diri kita sendiri gitu ya Mas. Aku ya ini lagi ketemu ini Mas. Alah Gusti. Contohnya gini lah gampangnya. Ada kasus aku waktu itu kan sekitar tahun lalu kan aku trading, nyoba kan, trading di future, modal 10 juta lah, pertama kalah, tinggal 7 juta. Nah itu muncul itu sedihnya, tak sadari 5 menit hilang, kemudian besoknya aku trading lagi, yang 7 juta itu jadi 3 juta, dan ini akhirnya nggak ada rasa sedih, malah bahagia. Terus aku nggak trading lagi, 2 hari selanjutnya aku coba trading, ngawur gitu lah. Selang berapa minggu, seminggu kalau nggak salah, 3 juta itu jadi 70 juta. Oke. Ngawur padahal ya? Ngawur. Sebelumnya. Itu gimana penjelasan secara ilmiahnya kok bisa begitu gitu? Ya itu, reaksi batinnya itu disadari sampai benar-benar netral, kemudian kita bahagia. Kemudian walaupun kejadian yang menurut kita dulu buruk terjadi, kita tetap bahagia. Jadi semakin surrender sebenarnya itu malah hasilnya malah semakin bagus ya? Iya.